ke rumah kalian karena Dajjal sudah keluar. Pada saat itu seluruh umat Islam sudah faham Dajjal kalau keluar. Nabi SAW mengatakan kalau Dajjal keluar di satu lokasi, carilah tempat lain, carilah tempat lain, larilah selamatkan. Dan jangan seseorang dari kalian berkata iman saya kuat saya akan lawan, nggak bisa. Maka bisa saja dia jadi pengikutnya, kata Nabi SAW, gitu kan? Jadi kita disuruh menghindar. Tapi kalau kalian bertemu dengan Dajjal di satu tempat, maka kokohlah dengan iman kalian, gitu kan? Banyak tuturan Nabi SAW, orang mukmin akan melihat di kepalanya dahinya tertulis kafara, kufur. Lalu Dajjal adalah Tuhan kalian tidak buta, dan Dajjal buta mata kanannya. Jadi karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan, gitu kan? Lalu kalau kalian bertemu dengan Dajjal, di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian sedang ditangkap oleh dia untuk dihukum, maka pilihlah yang di tangan kanannya api, karena itu adalah angin yang dingin. Pejamkan mata kalian, baca bismillah, kemudian biarkan dimasukkan ke dalam apinya Dajjal, itu adalah air yang dingin. Dajjal memiliki ya gunung-gunung makanan yang banyak dia bawa, gitu kan? Yang banyak dia bawa, dan setiap wilayah yang dia lewatin kalau tidak beriman dia Tuhan akan jadi miskin. Kebunannya akan gugur, akan rusak, peternakannya akan mati, akan rusak, dan yang beriman pada dia akan subur semua. Fitnah, gitu kan? Fitnah akan terjadi. Tapi jadi inti bahasan kita adalah pada saat iblis menjelma menjadi manusia, mengingatkan dari pasukan muslimin bahwasanya Dajjal sudah keluar di rumah-rumah kalian, gitu kan? Karena dia tidak mau pemahaman ini ya terbatalkan sampai situ. Maka pada saat pasukan muslimin pulang ke rumah masing-masing, ternyata Dajjal belum keluar. Dan pada saat itulah kata Nabi SAW, Dajjal malah keluar. Dajjal malah keluar. Baik, ayat kelima, dan sesungguhnya kami mengira, ya, kata jin-jin ini, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan kepada Allah perkataan yang dusta. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah, jadi jin-jin ini mereka masih polos, mereka nggak tahu. Jadi pada saat iblis mengatakan Allah itu punya anak, punya istri, gitu kan? Seperti perkataan yang tersebar di Nasrani, banyak jin-jin tahu, oh iya mungkin ya, mungkin karena iblis lebih tahu, mereka jadi ikut. Maka yang terjadi, jin-jin ini mengatakan, dan sungguhnya kami mengira, kami nggak sangka kalau iblis berani bohong dengan Allah, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Ternyata masih ada yang bohong dusta pada Allah, gitu. Ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sebagian sebab turunnya ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab dulu, tradisinya mereka, tradisi orang-orang kafir Quraisy itu mereka kalau lagi dalam perjalanan, kemudian nginap di sebuah tempat, kalau dulu kan lembah ya, di padang pasir lembah, itu tidak ada angin, tidak ada apa nih, tiba-tiba saja pimpinan mereka setiap kali singgah di satu tempat, keluarin makanannya setengah, lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah, dia bilang, wahai penjaga lembah, gitu kan, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Apa yang terjadi? Maka kata Allah SWT, fazaduhum rahaqa, jin-jin yang ada di situ tambah sombong. Nah ini kesempatan nih, makin disesatin, makin dibuat takut-takut. Makanya saya bilang itu hari, jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta semuanya, nggak perlu takut. Manusia sebesar apapun, raksasa depan anda, sekuat apapun dia, kalau dia zalim, dia salah, anda sama Allah, walaupun anda kecil, anda akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah punya cara itu. Makanya Allah SWT buktikan pada saat Daud ya, itu sedang berperang melawan Jalut, mati Jalut besar, berapa kali lipat lebih besar daripada badannya Daud alaihissalam, tapi mati di tangannya Daud alaihissalam. Itu kan Allah SWT buktikan itu. Lalu dikatakan di sini, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ketujuhnya, dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah tidak akan mengutus lagi seorang rasul. Ayat ke-8, dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit. Ini yang saya katakan tadi, susun-susun tuh, mau dengar gitu kan? Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ke-9, dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang sampai mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi, atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Jadi sudah nggak ada lagi informasi, udah nggak bisa tahu, tinggal sesuai dengan takdirnya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk malaikat-malaikat ada yang di langit, itu nggak tahu lusa terjadi apa.
Allah instruksikan per hari, mereka tidak tahu sama sekali. Apalagi ada manusia yang mengaku tahu gaib, itu luar biasa. Dan ulama sudah sepakat mengatakan semua orang yang kerjasama sama jin itu bisa 1 benar 1000 salah. Kadang-kadang begitu, seperti orang main judi kan, 1 kali dapat, biarpun 1000 kali dia kalah, tetap dia ingat yang 1 itu. Setan hiasi, yang dia dapat untung 10 juta, dia lupa yang dia keluarin 1 miliar gitu kan. Setan hiasi itu, kebodohan gitu kan. Sekali dia sholat tahajud pernah, lalu dia pegang terus, dia lupa 1 tahun sudah nggak sholat tahajud, bangga dengan itu. Ya kadang-kadang godaan setan begitu ya. Saya kadang-kadang temuin di pengajian, saya sampaikan, jangan sampai kalau mau iman kita bertambah itu nyari orang yang lebih buruk. Misal contoh, kenapa anda nggak sholat? Saya masih mending Ustaz, karena saya masih sholat asar. Ada teman saya nggak sholat sama sekali. Patokannya orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia merasa dirinya lebih baik. Itu setan hias itu. Mestinya kan, oh iya saya belum sholat, saya masih baru asar. Mestinya saya seperti teman saya yang 5 waktu sholat. Ya mestinya gitu. Setan buat kita bangga dengan amal kita itu. Orang pergi haji, oh saya juga sudah pernah haji. Salah, ya Allah saya juga pengen haji seperti mereka lagi. Itu yang benar. Harus melangkah lebih maju, bukan malah mundur ke belakang gitu kan. Itu termasuk godaan setan yang harus hati-hati. Lalu poin atau ayat ke-11, dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang saleh. Ini adalah jin-jin muslim tadi, jin mukmin yang tidak akan kerja sama manusia. Dan ada pula yang tidak demikian halnya, fasik ya, dan kafir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia sampai situ. Jangan lagi dalami alam jin, nggak perlu. Bagaimana mereka menikah, mereka tinggal di mana, seperti apa kehidupannya, nggak perlu kita dalamin itu. Cukup kita tahu ada makhluk namanya jin, seperti selesai. Ada makhluk namanya manusia, namanya malaikat, udah selesai. Kalau ada informasi sampai kepada kita, kita imanin. Kalau tidak ada, jangan dikorek-korek, nggak perlu. Karena anda sendiri butuh program saat harian yang sangat padat, ya kan gitu. Saya pernah bahasakan, masih ingat kan? Kalau bangun subuh ada bangun, kita harus baca doa, bangun tidur, kemudian sholat Fajr, sunatul fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuh lagi, ini antara azan dan iqamah ya. Kemudian sholat subuhnya. Habis sholat subuh tidak ada ba'diyah tapi ada zikir pagi. Istirahat sebentar, duha. Sebentar lagi istirahat, duhur. Qabliyah duhur, duhurnya ba'diyah duhur. Istirahat sebentar, asar. Qabliyah asar, asar dengan zikir sore, tidak ada ba'diyah asar. Sebentar istirahat, maghrib. Qabliyah maghrib, maghribnya ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar, isya. Qabliyah isya, isya ba'diyah isya. Sebentar istirahat, tahajud dan sholat witir. Ada waktu main-main nggak? Udah nggak ada. Sekali kita lalai itu bablas hilang tuh, kan gitu. Anda kalau tadi malam nggak sholat tahajud, biar nangis darah nggak bakal kembali, kan gitu. Nggak mungkin bisa terulang itu. Makanya setan mau keluarin kita dari program, nggak bisa. Saya sendiri sudah repot gitu kan. Anda coba yang perhatikan yang sudah biasa jaga zikir pagi sore, pernah nggak rutin nggak pernah ketinggalan? Nggak bisa. Kita masih kadang-kadang lewat kebablasan. Setan bisikin tuh sebentar di jalanan bisa, sebentar di sini bisa, supaya kita lalai, gitu kan? Tinggalin. Apalagi yang tidak pernah zikir sama sekali. Itu bagaimana caranya? Program Anda sudah padat dari Allah. Jangan sibukkan diri lagi dengan alam jin dan alam-alam yang lain, gitu kan? Udah selesai. Kita akan dihisab oleh Allah. Nomor 12 ayat 12, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Perhatikan, ayat ini luar biasa. Para jin berkata, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, di muka bumi, dan kami tidak bisa lari darinya. Hanya dengan bacain ayat Quran, jinnya bisa mati tuh kalau lagi di ruqyah. Kepanasan teriak-teriak jinnya, gitu kan? Saya berapa kali ruqyah orang teriak-teriak, padahal yang kita baca cuma ayat gitu. Kita nggak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla membakar dia. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau dibacain terus ayat bisa mati dia, kebakaran, kepanasan, makanya dia kesakitan, gitu kan? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah, bukan kepada jin. Allah yang Maha Kuasa. Ayat 13, dan sungguhnya kami tak kalah mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya spontan. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak akan takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa juga kesalahan. Ayat 14, dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada orang-orang pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka sungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Ayat 15, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Ayat ke-16,
dan bahwasanya bila mereka berada pada jalan yang lurus tersebut, agama Islam, mentaati apa yang diajarkan Nabi SAW, benar-benar kata Allah, kami akan memberi mereka air minum yang segar dan rezeki yang banyak. Kata di sini air minum yang segar, kata para ulama tafsir, di dunia dan di akhirat akan minum dari sungai yang ada di surga.